anak-anak, hari ini Miss Gita mau ajak kalian mempraktekkan cara membuat magnet buatan dengan 3 teknik. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel YouTube Miss Gita ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap Miss Gita sarankan juga untuk like, share, dan juga komen supaya konten-konten YouTube Miss Gita selalu up to date ke depannya. Oke? Magnet itu apa sih menurut kalian? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa itu sifat kemagnetan? Adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain. Nah, di samping magnet yang ditemukan di alam atau yang disebut dengan magnet alam, ada juga magnet yang dibuat oleh manusia yang disebut dengan magnet buatan. Benda-benda yang dapat dibuat magnet adalah benda-benda yang pada umumnya atau tergolong dalam benda magnetik, terutama ferromagnetik. Contoh benda ferromagnetik adalah besi atau baja. Pada prinsipnya, membuat magnet adalah mengubah susunan magnet elementer yang tidak beraturan menjadi searah dan teratur. Seperti ini. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu yang pertama adalah dengan cara induksi atau influensi. Yang kedua dengan cara menggosok. Dan cara yang ketiga adalah dengan cara elektromagnetik. Ya, itu 3 cara pembuatan magnet. Tujuan eksperimen kita kali ini adalah kalian bisa memahami prinsip pembuatan magnet buatan. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian bisa membuat magnet buatan dengan 3 teknik tersebut secara tepat dan benar. Nah, supaya anak-anak lebih paham, sekarang Miss Gita ajak untuk bereksperimen. Let's try! Nah, anak-anak, di sini kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat magnet buatan dengan cara 3 teknik. Yang pertama adalah kita akan membutuhkan tentunya adalah magnet. Di sini Miss Gita menggunakan magnet neodymium ya, seperti ini. Ya, warnanya silver. Kemudian kita juga akan membutuhkan paku ya. Nih, seperti ini paku besi boleh, paku stainless boleh, paku aluminium juga boleh. Ini Miss Gita pakai paku besi ya, seperti ini. Dan tidak boleh berkarat. Jadi seluruh permukaan paku ini tidak boleh ada karatnya ya. Jadi benar-benar harus bersih. Kalau misalnya berkarat ya, permukaan ini bisa anak-anak bersihkan menggunakan larutan cuka ya. Bisa menggunakan larutan cuka kemudian diamplas sehingga karat pada paku ini bisa hilang ya. Seperti itu. Anak-anak bisa menggunakan larutan cuka atau asam cuka yang biasa untuk makan itu ya. Kemudian dioleskan di permukaan paku dan kemudian diamplas. Oke. Kemudian kita membutuhkan baterai ya. Baterai 1,5 volt seperti ini. Miss kita pakai model yang D, tipe D. Anak-anak bisa menggunakan yang tipe yang lain ya. Yang penting 1,5 volt saja, 1 buah. Kemudian ini ya, kawat tembaga. Nah, ini yang wajib ya. Kita membutuhkan kawat tembaga. Ini banyak di toko-toko bangunan ya. Di toko listrik juga ada. Miss kita menggunakan kawat tembaga ini yang ukurannya tipis ya, yang kecil. Jadi tidak terlalu yang tebal gitu ya, supaya mudah ditekuk gitu ya, supaya mudah ditekuk, mudah dipotong seperti itu. Kemudian kita membutuhkan ini ya, paku ya, paku-paku kecil seperti ini. Kalau orang Jawa bilangnya itu paku idep ya, karena saking kecilnya seperti ini ya, sangat lembut. Hati-hati ya, kita butuh secukupnya saja. Kalau misalnya anak-anak nggak punya, anak-anak bisa menggunakan paper clip ya, trigonal paper clip itu, seperti itu juga boleh. Tapi kalau punya, silahkan menggunakan paku seperti ini ya, paku yang kecil-kecil ini, paku idep ini ya, boleh ya, silahkan secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak ya, tidak perlu banyak-banyak. Ini sangat lembut, ukurannya sangat kecil. Kemudian kita juga selain paku ini ya, paku ini juga bisa dihilangkan karatnya ya, menggunakan larutan cuka. Nah, isolasi juga yang penting. Nah, cara yang pertama adalah dengan cara induksi atau influensi. Kita tes dulu kekuatan magnetnya. Ternyata magnetnya bisa menarik paku ya. Pakunya bisa menempel pada magnet. Berarti magnetnya kuat. Nah, pada proses induksi magnet ini kita tidak menempelkan magnet permanennya pada paku. Tetapi kita beri jarak sesuai dengan tanda panah merah ini ya. Nah, kita perhatikan tanda panah merah ini. Coba ya, kita memanfaatkan medan magnet untuk menginduksi paku. Jadi magnet utama atau magnet permanennya
bisa menginduksi paku sehingga paku ini bisa berubah menjadi magnet ya, bisa mempunyai sifat kemagnetan. Akibatnya apa? Akibatnya paku ya bisa menarik paku-paku kecil di bawahnya. Ya, paku besi ini akan menjadi magnet sehingga dapat menarik benda-benda logam yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah paku-paku kecil. Nah, ujung paku yang berdekatan dengan kutub magnet ya, magnetnya Miss Gita itu tadi akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan anak-anak dengan kutub magnet penginduksinya. Nah, apabila kutub utara magnetnya Miss Gita itu berdekatan dengan ujung A pada paku, maka ujung A paku ini akan menjadi kutub selatan. Ya, terbalik. Dan ujung B nih ya akan menjadi kutub utara atau sebaliknya. Nah, sekarang cara yang kedua yaitu cara penggosokan ya. Kita siapkan pakunya, lalu kita gosokkan magnet permanennya ya. Kita gosokkan secara searah ya. Caranya dengan menggosokkan magnet pada bahan magnet yang akan dijadikan magnet. Dalam hal ini kita menjadikan paku ini sebagai magnet secara satu arah. Kenapa? Supaya magnet-magnet elementer yang ada pada paku ini ya, paku besi ini menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Jadi nggak boleh bolak-balik ya. Nah, ujung akhir bahan magnet ini yang digosok tadi ya akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya. Nah, akibatnya apa? Coba kita lihat nih ya. Paku-paku yang kecil ini bisa menempel pada ujung paku yang sudah dijadikan magnet oleh magnet permanennya atau magnet yang digunakan untuk menggosok ya. Jadi magnet permanen ini sudah digosokkan pada paku yang besar. Paku yang besar sudah menjadi magnet dan bisa menarik paku-paku yang kecil yang berada di bawahnya. Seperti itu konsepnya. Oke, kemudian cara yang ketiga adalah cara elektromagnetik ya. Kita siapkan dulu baterainya 1,5 volt seperti ini yang punyanya Miss Gita ini. Kemudian pakunya akan kita lilitkan menggunakan kawat tembaga ya. Kita beri sisa ujung kawat ya seperti ini anak-anak ya. Kita sisakan kurang lebih 2 cm. Kemudian kita gulungkan membentuk kumparan seperti ini ya, dengan jarak yang teratur gitu ya, tidak terlalu lebar tapi juga tidak terlalu sempit. Jaraknya mirip-mirip ya, sama. Kita lilitkan pada paku ya, kita lilitkan ya sampai setidaknya mendekati ujung paku ya. Jangan lupa diberi sisa ya, diberi sisa ujungnya ini kawat tembaganya. Jadi kawat tembaganya diberi sisa ya. Nih seperti ini yang contohnya pada Miss Gita ini ya. Ada sisa kawat tembaga di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya. Ujung sebelah kanan dan ujung sebelah kiri. Nah, ujung yang sebelah kiri akan kita tempelkan pada kutub positif pada baterai. Nih seperti ini kita tempelkan. Kemudian kita tutup dengan isolasi supaya tidak tangan anak-anak tidak panas ya, karena ini nanti akan ada arus listrik yang mengalir. Jadi harus kita tutupi dengan isolasi ya. Bukan kesetrum atau apa enggak ya, tetapi nanti akan terasa panas ya tangannya. Nah, kemudian sisa kawat tembaga yang di sebelah kanan kita akan tempelkan pada kutub negatif baterai. Nih seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita akan diamkan kurang lebih 1 menit sampai kumparan ini ya. Kumparan ini bisa mengalirkan arus listrik pada paku gitu ya, pada paku. Nah, kita akan diamkan sejenak. Kalau sudah kurang lebih 1 menit kita akan gunakan ya. Nah, sekarang kita coba tes, kira-kira bisa nggak ya jadi magnet ini pakunya yang sudah kita lilitkan kumparan. Nah, ternyata bisa. Nah, proses pembuatan magnet dengan cara ini adalah dengan melilitkan kawat dan mengaliri sebuah batang besi, dalam hal ini adalah paku yang besar ya, dengan aliran listrik berarus DC atau direct current atau yang disebut dengan arus searah. Kenapa harus arus searah? Agar susunan arus ya elementernya menjadi searah juga.
Nah, besi atau baja akan menjadi magnet selama arus listrik tersebut mengalir dan dapat menarik paku besi yang berada di sekitarnya. Kita bisa menghitung berapa jumlah paku yang kecil ini yang sudah berhasil ditarik ya oleh magnet yang ditarik oleh magnet dengan cara elektromagnetik. Jadi berapa jumlah pakunya ya yang berhasil ditarik oleh paku besar yang sudah bersifat magnet, yang sudah bersifat seperti magnet ya. Nih seperti ini. Berapa kira-kira? Anak-anak hitung berapa jumlahnya. Oke? Nah, kesimpulannya adalah ada 3 cara membuat magnet, yaitu dengan cara digosok, kemudian elektromagnetik, dan juga induksi. Membuat magnet dengan cara induksi adalah dilakukan dengan cara mendekatkan benda logam ke magnet dalam waktu tertentu sampai logam tersebut memiliki sifat kemagnetan. Kemudian dengan cara digosok, yaitu pembuatan magnet dengan cara menggosokkan magnet pada sebuah batang logam secara searah. Dan yang ketiga, dengan cara elektromagnetik, yaitu membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik searah pada benda logam, sehingga menimbulkan sifat magnet pada benda logam yang dialiri arus listrik tersebut. Begitu penjelasannya. Thank you for watching kids and God bless you. See you next time. Bye.